Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Eliana dengan NPM 2508260086. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi lipogenesis pada blok basic endokrin. Jadi, definisi lipogenesis adalah proses metabolisme yang mengubah kelebihan energi, terutama berasal dari karbohidrat, menjadi asam lemak yaitu fatty acid. Jadi asam lemak ini yang terbentuk kemudian akan digabungkan dengan gliserol dan akan membentuk trigliserida yang selanjutnya disimpan di jaringan adiposa sebagai cadangan energi tubuh. Secara fisiologis, lipogenesis terjadi ketika asupan energi lebih besar daripada kebutuhan tubuh. Misalnya setelah mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat atau kalori. Kadar glukosa darah meningkat sehingga tubuh tidak lagi membutuhkan glukosa tersebut sebagai sumber energi. Oleh karena itu, kelebihan glukosa akan diubah menjadi asam lemak melalui proses lipogenesis agar dapat disimpan sebagai cadangan energi jangka panjang. Dengan kata lain, lipogenesis merupakan mekanisme tubuh untuk menyimpan kelebihan energi, sehingga dapat digunakan kembali ketika tubuh mengalami kekurangan asupan makanan atau sedang berpuasa. Yang pertama kita bahas di sini adalah lokasi proses. Jadi, lipogenesis terutama berlangsung di hati atau hepar, karena hati merupakan organ utama yang mengatur metabolisme karbohidrat dan lemak. Di hati, glukosa yang berlebih akan diubah menjadi asam lemak, kemudian dibentuk menjadi trigliserida. Trigliserida ini dapat disimpan sementara di hati atau dikemas menjadi very low density lipoprotein atau VLDL untuk diedarkan ke jaringan lain. Selain hati, lipogenesis juga terjadi di jaringan adiposa atau jaringan lemak. Pada jaringan ini, trigliserida yang terbentuk akan disimpan di dalam sel lemak atau adiposit sebagai cadangan energi. Saat tubuh membutuhkan energi, trigliserida tersebut akan dipecah kembali melalui proses lipolisis. Pada tingkat subseluler, hampir seluruh reaksi lipogenesis berlangsung di sitoplasma sel. Hal ini berbeda dengan beta oksidasi asam lemak yang berlangsung di mitokondria. Yang pertama, bahan dasar lipogenesis. Pembentukan asam lemak memerlukan beberapa bahan utama. Bahan pertama adalah glukosa yang berasal dari kelebihan konsumsi karbohidrat. Glukosa mengalami glikolisis menjadi pirufat. Kemudian pirufat masuk ke mitokondria dan diubah menjadi asetil-CoA. Bahan kedua adalah asetil-CoA, yaitu molekul utama yang menjadi blok penyusun rantai asam lemak. Asetil-CoA sebenarnya terbentuk di mitokondria, tetapi untuk proses lipogenesis, asetil-CoA dipindahkan ke sitoplasma dalam bentuk sitrat. Kemudian diubah kembali menjadi asetil-CoA. Bahan ketiga adalah NADPH, yang berfungsi sebagai sumber elektron dan hidrogen pada proses reduksi selama sintesis asam lemak. NADPH terutama dihasilkan melalui jalur pentosa fosfat atau pentose phosphate pathway dan sebagian melalui aktivitas enzim Malik enzim. Selain itu, dibutuhkan ATP sebagai sumber energi untuk menjalankan berbagai reaksi biosintesis selama pembentukan asam lemak. Yang pertama ada tahapan proses lipogenesis. Jadi, lipogenesis berlangsung melalui beberapa tahap yang saling berurutan. Pembentukan malonyl-CoA. Tahap pertama adalah perubahan asetil-CoA menjadi malonyl-CoA. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim asetil-CoA karboksilase atau asetil-CoA karboksilase dengan bantuan ATP dan biotin sebagai kofaktor. Tahap ini merupakan langkah pembatas kecepatan dalam lipogenesis. Artinya, kecepatan seluruh proses sintesis asam lemak sangat bergantung pada aktivitas ACC. Yang kedua, yang B, sintesis rantai asam lemak. Selanjutnya, kompleks enzim fatty acid synthase akan menggunakan satu molekul asetil-CoA sebagai awal pembentukan rantai karbon. Kemudian menambahkan beberapa molekul malonyl-CoA secara bertahap. Pada siklus akan terjadi proses kondensasi, reduksi, dehidrasi, dan reduksi kembali.
Selama proses ini digunakan, NADPH sebagai donor elektron. Hasil akhirnya adalah asam palmitat yang memiliki 16 atom karbon. Palmitat merupakan asam lemak jenuh pertama yang dibentuk oleh tubuh. Yang ketiga, C-elongasi atau desaturasi. Setelah terbentuk asam palmitat, tubuh masih dapat memodifikasinya. Elongasi merupakan proses penambahan jumlah atom karbon sehingga terbentuk asam lemak yang lebih panjang. Sedangkan desaturasi adalah pembentukan ikatan rangkap pada rantai karbon sehingga terbentuk asam lemak tidak jenuh, misalnya asam oleat. Proses-proses ini terutama berlangsung di retikulum endoplasma halus. Yang keempat, deesterifikasi menjadi trigliserida. Jadi tahap akhir ini adalah penggabungan 3 molekul asam lemak dengan 1 molekul gliserol membentuk trigliserida. Lalu trigliserida ini kemudian disimpan di jaringan adiposa sebagai cadangan energi atau dikirim ke jaringan lain melalui FLDL yang diproduksi di hati. Yang pertama ada enzim penting. Beberapa enzim memiliki peran yang sangat penting dalam lipogenesis atau asetil-CoA karboksilase. ACC ini merupakan enzim yang mengubah asetil-CoA menjadi malonil-CoA. Enzim ini merupakan langkah pembatas kecepatan sehingga menjadi titik utama regulasi lipogenesis. Fatty acid synthase FAS ini adalah kompleks enzim besar yang bertanggung jawab membentuk rantai karbon asam lemak hingga menghasilkan palmitat. Tanpa FAS, sintesis asam lemak tidak dapat berlangsung. Melic enzim menghasilkan NADPH, yaitu molekul yang diperlukan sebagai sumber elektron. Selama sintesis asam lemak, glukos 6-fosfat dehidrogenase, enzim ini merupakan enzim utama pada jalur pentosa fosfat yang menghasilkan sebagian besar NADPH untuk proses lipogenesis. Yang pertama ada regulasi lipogenesis. Jadi lipogenesis ini diatur secara ketat agar tidak terjadi penumpukan lemak yang berlebihan. A. Regulasi hormonal. Insulin merupakan hormonal yang paling kuat merangsang lipogenesis. Setelah makan, kadar glukosa darah meningkat, sehingga pankreas mengeluarkan insulin. Insulin akan meningkatkan aktivitas ACC dan FAS, sehingga pembentukan asam lemak meningkat. Sebaliknya, glukagon dan epinefrin, yaitu hormon adrenalin, menghambat lipogenesis. Kedua hormon ini dominan saat puasa atau aktivitas fisik, sehingga tubuh lebih memilih menggunakan cadangan lemak sebagai sumber energi. B. Regulasi nutrisi. Konsumsi makanan tinggi karbohidrat meningkatkan kadar glukosa dan insulin, sehingga lipogenesis meningkat. Sebaliknya, saat puasa atau menjalani diet rendah karbohidrat, lipogenesis menurun karena tubuh lebih banyak melakukan lipolisis dan beta oksidasi untuk memenuhi kebutuhan energi. C. Regulasi enzim. Aktivitas ACC dipengaruhi oleh proses fosforilasi pada keadaan kenyang. Insulin menyebabkan ACC mengalami defosforilasi, sehingga enzim menjadi aktif dan lipogenesis meningkat. Sebaliknya, saat puasa, ACC mengalami fosforilasi sehingga menjadi tidak aktif. Selain itu, malonil-CoA yang terbentuk juga menghambat enzim carnitin. Hambatan ini mencegah asam lemak masuk ke dalam mitokondria untuk mengalami beta oksidasi. Dengan demikian, tubuh tidak melakukan sintesis dan pemecahan asam lemak secara bersamaan. Pemecahan asam lemak secara bersamaan. Yang pertama ada signifikasi klinis. Lipogenesis yang berlangsung secara berlebihan akan menyebabkan penumpukan trigliserida di jaringan adiposa sehingga menjadi obesitas. Penumpukan lemak yang terus-menerus menyebabkan resistensi insulin, yaitu keadaan sel tubuh tidak lagi merespon insulin dengan baik. Kondisi ini merupakan salah satu mekanisme utama terjadi diabetes mellitus tipe 2. Selain itu, trigliserida berlebihan dapat menumpuk di hati sehingga menyebabkan non-alkohol fatty liver disease atau penyakit hati berlemak non-alkohol. Bila berlanjut, kondisi ini dapat berkembang menjadi non-alkoholik steatohepatitis atau NASH, fibrosis, sirosis, bahkan karsinoma hepatoseluler karena berperan penting dalam obesitas, diabetes, sindrom metabolik, dan NAFLD. Jalur lipogenesis saat ini menjadi salah satu target terapi
dalam pengembangan obat-obatan untuk gangguan metabolik. Beberapa penelitian berfokus pada penghambatan enzim ACC dan FAS untuk mengurangi pembentukan lemak pada pasien dengan penyakit metabolik. Sekian penjelasan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.